Oke, sekarang kita lanjutkan untuk materi sistem saraf. Jadi, kita tahu bahwa sistem saraf itu kan kalau di tubuh terbagi atas dua, sistem saraf pusat atau central nervous system dan sistem saraf tepi atau peripheral nervous system. Nah, sekarang kita mulai dari gambar ini, kita bisa lihat bahwa kita tahu sistem saraf itu kan berperan dalam mengenali rangsangan dan juga merespon rangsangan tersebut. Kita mulai dari stimulus. Stimulus ini tuh bisa datang dari luar, misalnya ada suara, ada cahaya, ada rasa gitu ya, ada bau, ada sentuhan yang nanti akan dikenali oleh reseptor sensoris yang ada di setiap organ indera ya. Misalnya kalau cahaya akan dikenali oleh mata, reseptor sensorisnya, terus kalau bau berarti hidung, terus kalau rasa berarti lidah, kalau sentuhan berarti di kulit, dan kalau suara, gelombang suara itu berarti telinga ya. Nah, nanti stimulus tersebut masing-masing akan dikenali ya kan oleh reseptor sensoris tadi, kemudian nanti diteruskan oleh sel saraf sensorik atau disebutnya sebagai neuron aferen ya. Neuron aferen ini nanti akan mulai dari dendrit, kemudian badan sel atau soma dan juga akson sampai ke neuron yang ada di sistem saraf pusat, yaitu ada di otak dan ada di sumsum tulang belakang. Nah, terus ketika sampai di otak ataupun sumsum tulang belakang nanti akan dikenali stimulus tersebut. Misalnya kayak kalau cahaya berarti bisa aja nanti otak akan mempersepsikan yang kita lihat itu adalah misalnya gambar video ini. Terus kalau misalnya suara, berarti nanti otak kita akan mengenali itu suara siapa. Terus kalau misalnya sentuhan, berarti otak kita bisa mengenali sentuhan itu dirasakan di bagian tangan kita kah, atau bagian kaki kita kah, atau apakah sentuhan itu bentuknya halus kah atau kasar gitu ya. Jadi kayak otak kita tuh bisa mengenali macam-macam persepsi dari stimulus kita. Nah, terus kalau rasa kita juga otak kita juga tahu ya tentang misalnya macam-macam rasa ya. Kalau kita makan nasi pasti otak kita mempersepsikan apa yang dimakan itu manis gitu ya. Karena otak kita juga selain mempersepsikan juga kan menyimpan memori ya berdasarkan pengalaman terdahulu atau pengetahuan yang kita udah ketahui. Terus kalau misalnya apalagi ya, bau gitu ya. Kalau misalnya kita mencium bau masakan kah atau misalnya mencium bau-bau yang lain kah, maka otak kita itu juga bisa mengenali bahwa itu bau apa. Nah, lalu setelah otak kita mengenali, maka nanti akan diputuskan itu mau memberikan respon seperti apa. Apakah kita mau mendekati rangsangan itu atau misalnya menjauhi atau misalnya seperti apa itu tergantung perintah dari otak. Nah, nanti akan diteruskan ke sumsum tulang belakang, neuron di sumsum tulang belakang, lalu nanti ke neuron yang eferen atau neuron motorik atau sel saraf motorik. Nah, nanti sel saraf motorik ini tuh akan meneruskan perintah itu tuh bisa aja kedua kedua jenis efektor ya. Ini efektor. Jadi bisa aja ke sistem motor. Nanti kalau ke sistem motor itu berarti nanti efektornya itu berupa kontrol otot rangka. Jadi otot rangka yang akan mendapatkan perintah, nanti otot rangka akan menjalankan perintahnya. Misalnya neuron efferentnya ke otot tangan gitu. Jadi nanti tangan kita akan bergerak ya, atau mengangkat tangan atau seperti apa gitu. Jadi pergerakannya itu di otot rangka. Tapi kalau misalnya neuron efferentnya itu ke efektornya sistem saraf atau autonomik gitu ya, atau autonomic nervous system, maka ini nanti bisa dibagi lagi. Apakah dia simpatetik divisi atau parasimpatetik gitu. Jadi ada lagi pembagiannya nih gitu ya. Sistem saraf autonomik ini tuh adalah pergerakan
yang terjadi secara tidak sadar gitu ya. Kalau yang sistem motor itu bekerjanya secara sadar. Jadi kita sadar kalau kita misalnya pegang tangan kita atau kita ngangkat tangan kita atau apapun itu gitu ya. Jadi ini pergerakannya sadar. Kita jalan, kita lari itu lewat otot rangka gitu. Nah, di sistem motor. Kalau sistem saraf otonomik itu dia pergerakannya itu kita tidak sadar gitu ya. Jadi dia dibagi dua, misalnya ada yang simpatetik dan parasimpatetik ya. Di sini keduanya akan efektornya itu yaitu otot polos, bisa otot jantung atau kardiak dan juga kelenjar. Jadi bisa hormon gitu ya atau endokrin. Nah, maksudnya ini misalnya neuron efferentnya itu akan menuju ke otot kardiak gitu ya. Otot kardiak itu bikin kita itu detak jantungnya lebih cepat dibandingkan misalnya detak jantung normal. Jadi kita kayak deg-degan gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Jadi pergerakannya itu bukan hanya sesuatu yang bisa kita lihat atau yang sadar kita gerakan, tapi juga tidak sadar ataupun yang bisa tahu itu diri kita gitu. Jadi yang terjadi di dalam tubuh kita ya gitu. Nah, berarti kita tahu bahwa sistem saraf pusat itu adalah otak dan sumsum tulang belakang. Jadi, sel-sel saraf yang ada di otak dan sumsum tulang belakang. Jadi, sel saraf itu dia level sel, kalau otak dan sumsum tulang belakang berarti organnya ya. Nah, kalau sistem organnya berarti ini sistem saraf pusat. Sedangkan kalau sistem saraf tepi itu adalah neuron yang ada di luar dari otak dan sumsum tulang belakang. Mereka fungsinya itu menerima dan meneruskan gitu ya rangsangan. Jadi menerima stimulus, menanggapi stimulus, meneruskan stimulus dan menanggapi respon gitu ya. Jadi sistem saraf tepi ini tuh mulai dari reseptor sensorik, di sini ada neuronnya, di sini ada sel saraf aferen atau sel saraf sensorik, terus di sini ada sel saraf eferen, dan di sini ada efektor gitu. Jadi sistem saraf tepi itu yang ini, yang sebelah kiri dan sebelah kanan ini. Nah, setelah kita tahu itu, nah di sini kita lihat bahwa sistem saraf pusat itu kenapa disebut sebagai sistem saraf pusat, sistem sentral gitu ya, pusat. Karena dia berperan untuk integrasi dan pengolahan informasi ya. Jadi dia itu di antara sistem saraf tepi yang untuk menerima rangsangan dan yang meneruskan perintah gitu. Jadi disebutnya integrasi. Jadi dia sambungan gitu ya. Dia perantara antara yang sebelah kiri dan sebelah kanan ini. Dan juga dia itu mengolah informasi tersebut. Jadi dia itu yang akan mengenali si rangsangan ini tuh apa, kemudian rangsangan ini tuh hubungannya dengan mungkin pengetahuan atau memori yang udah diingat gitu ya. Jadi berhubungan dengan memori ya, ingatan gitu ada di sistem saraf pusat. Terus juga nanti akan menentukan responnya tuh mau seperti apa gitu. Itu adanya di sistem saraf pusat. Nah, sistem saraf tepi ini tuh mereka hanya sekedar meneruskan aja. Mereka nggak mengenali. Yang mengenali itu adalah sistem saraf pusat. Jadi kalau misalnya kita dengar suara, itu tuh yang tahu suara itu suara siapa dan lain-lain, itu adalah sistem saraf pusat ya, otak gitu ya. Jadi sistem saraf tepi itu hanya sekedar menerima aja atau meneruskan. Nah, ini ya. Jadi sistem saraf pusat ini berarti fungsinya itu fungsi yang lebih tinggi, dia menjalankan fungsi yang lebih tinggi atau lebih kompleks. Sedangkan kalau sistem saraf tepi atau PNS atau peripheral nervous system itu berperan dalam menyampaikan informasi. Di sini ada sensoris dan motoris. Oke. Nah, sekarang di sini kita udah tahu nih gambar sebelah kiri. Jadi sistem saraf pusat ini kalau di gambar sebelah kanan ini otak dan sumsum tulang belakang ya. Yang warna hijau ini. Hijau nyala. Terus kalau sistem saraf tepi itu berarti yang ini, hijau-hijau muda ini gitu ya.
Nah, jadi dari otak ini tuh nanti ada sistem saraf tepinya menuju ke entah efektornya hidung atau efektornya mulut atau reseptornya hidung, reseptornya mulut, itu bisa di sini ya, di otot-otot sini, di otot ataupun di reseptor. Nah, terus kalau di sumsum tulang belakang juga gitu ya, jadi dia akan ada sistem saraf tepinya gitu ya. Jadi sistem saraf tepi itu mengakomodasi semua bagian tubuh gitu. Jadi nanti informasi atau perintah yang dari otak itu akan diteruskan misalnya ke sumsum tulang belakang, terus nanti ke kaki gitu, atau misalnya ke tangan. Bisa juga misalnya rangsangan itu dari kulit sebelah sini, dari kulit punggung, terus nanti masuk ke diteruskan dari neuron sensorik sini, terus nanti ke sumsum tulang belakang, terus ke otak. Itu bisa seperti itu gitu. Terus nanti balik lagi ke sebelah sini tapi di neuron motoriknya gitu ya. Nah, oke. Jadi apa sih bedanya antara sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi ya? Dibandingkan tadi fungsinya kita udah tahu ya, letaknya gitu ya. Nah, ada lagi perbedaannya gitu. Jadi dari selnya ya, dari jenis sel sarafnya atau kayak kondisi sel sarafnya. Nah, kita lihat bahwa perbedaan yang lain untuk sel saraf pusat dan sel saraf tepi itu adalah di distribusi akson. Kita tahu akson itu apa ya, dan selubung mielin. Jadi atau di sini selubung mielin itu masuk ke sel suportif atau glia yang berkaitan dengan lokasi dan peranan organ saraf. Jadi nanti yang membedakan antara sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi itu bagian distribusi akson dan selubung mielinnya ya. Jadi antara sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi itu ada yang namanya gray matter dan ada white matter. Jadi ada yang bahan abu-abu dan ada bahan putih ya, substansi putih. Jadi kalau substansi yang abu-abu itu tersusun atas dendrit sel sarafnya ya, kemudian soma, badan sel, dan akson yang non-mielin. Sedangkan kalau yang substansi putih itu sel sarafnya itu punya akson yang bermielin. Jadi kalau yang substansi abu-abu dia itu aksonnya nggak bermielin, artinya berarti kecepatan rangsangannya itu lebih lambat ya dibandingkan yang di substansi putih gitu ya, di substansi putih yang mana di situ terdiri dari neuron-neuron yang punya akson bermielin. Jadi lebih cepat gitu penghantarannya kalau di substansi putih. Nah, kita lihat bagaimana kalau di CNS atau di sistem saraf pusat dan di PNS atau sistem saraf tepi. Di sistem saraf pusat itu ternyata substansi putihnya itu ada di dalam ini ya. Sedangkan substansi abu-abunya itu ada di luar. Gitu. Nah, ini di sebelah kiri adalah kalau kita melihat otak itu arah melintang gitu ya. Kalau kita iris begini melintang, kita akan lihat bagian otak yang seperti ini. Nah, bagian yang terang ini itu adalah substansi putih, yang bagian luar itu adalah substansi abu-abu ya. Nah, substansi putih, substansi abu-abu ini tuh sangat berkaitan dengan fungsi dari sistem saraf pusat, yaitu untuk mengolah informasi kan. Dia memproses informasi, dia mengenal informasi dan juga menentukan responnya itu apa. Nah, ini sesuai sebenarnya dengan substansi putih. Jadi substansi putih ini tuh ada di dalam otak atau di dalam sumsum tulang belakang ya. Karena di bagian dalam inilah gitu ya proses si pengolahan informasi atau penentuan respon itu terjadi di dalam. Jadi lebih cepat terjadinya proses pengolahan informasi itu di dalam, di substansi putih. Sedangkan di substansi yang abu-abu ini tuh ada ada neuron-neuron yang aksonnya itu tidak bermielin gitu, karena ya sifatnya itu kan dia itu sebagai penghubung ya antara
neuron sensorik itu ya kan ke bagian otaknya gitu, inti otaknya gitu. Jadi karena dia itu aksonnya tidak bermielin bagian yang abu-abu, maka proses untuk menerima informasi itu agak lambat, tapi pengolahannya ketika dia sudah sampai di neuron di substansi putih itu cepat gitu ya. Jadi karena dari fungsinya itu sendiri, sistem saraf pusat itu kan intinya adalah dia mau memproses informasi. Nah, kalau untuk menerima, dia punya neuron yang penghantarannya itu lebih lambat gitu ya. Nah, tapi kebalikannya dengan sistem saraf tepi. Jadi sistem saraf tepi ini tuh di deket-deket ini ya, deket-deket sumsum tulang belakang kah, atau misalnya di dekat tulang sini kah gitu ya. Itu dia kebalikannya gitu. Jadi dia tersusun atas, yang di luarnya itu malah yang substansi putih, yang di dalamnya itu yang abu-abu gitu. Karena prosesnya si sistem saraf tepi itu kan fungsinya adalah untuk menyalurkan informasi gitu ya. Jadi dia menerima informasi gitu ya, atau meneruskan respon gitu yang datang dari otak dan sumsum tulang belakang gitu. Jadi yang lebih cepat itu adalah yang bagian luarnya gitu, yang bagian dalamnya itu lambat gitu, kebalikannya dengan sistem saraf pusat ya, otak dan sumsum tulang belakang gitu. Jadi karena fungsi utamanya kalau sistem saraf tepi itu kan adalah untuk menyalurkan informasi, meneruskan. Jadi dia harus cepat dalam meneruskan informasi yang datang dari otak dan sumsum tulang belakang, atau yang ke otak dan ke sumsum tulang belakang gitu. Jadi ini juga perbedaan ya dari strukturnya gitu, karena kita udah tahu bahwa fungsinya juga berbeda. Nah, sekarang kita ke jenis-jenis dari neuron. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ternyata kalau dari sel saraf itu sendiri itu berbeda gitu, tiap apa ya, tiap dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi gitu ya. Yang neuron sensoris dan neuron motoris ini kan sistem saraf tepi, sedangkan interneuron ini adalah sistem saraf pusat. Jadi penyusun dari sistem saraf pusat gitu ya. Nah, peranan fungsional tiap neuron berkaitan dengan bentuk neuronnya. Jadi setiap bentuk yang berbeda ini ternyata fungsinya juga beda gitu. Jadi mendukung antara fungsi dan struktur. Ya, jadi form following function. Jadi bentuk itu mengikuti fungsinya. Jadi kalau bentuknya seperti ini, itu tidak asal-asalan gitu. Jadi ini pasti mendukung fungsinya. Kita mulai dari neuron sensoris. Neuron sensoris ini tuh, jadi kita lihat ya, neuron sensoris, interneuron sama neuron motorik ini tuh punya semua strukturnya ya. Ada dendrit, ada soma, dan ada akson. Nah, hanya saja bedanya di sini adalah bentuknya ya. Kita mulai ke neuron sensoris. Kita tahu bahwa neuron sensoris itu kan berperan untuk menerima rangsangan ya, yang datang misalnya dari reseptor. Nah, kenapa bentuk dendritnya itu kayak gini? Bentuk dendritnya itu kayak sederhana gitu ya. Tidak banyak cabangnya dibandingkan dengan yang akson sini, karena neuron sensoris ini tuh spesifik hanya menerima jenis rangsangan yang spesifik. Misal, ketika cahaya yang diterima oleh mata, maka organ reseptor mata itu nanti kan meneruskan ke neuron sensorik mata, neuron sensorik yang untuk cahaya gitu ya. Jadi enggak nyampur dengan misalnya untuk rangsangan atau stimulus bau gitu ya yang ada di hidung gitu. Jadi nggak campur gitu, misalnya di satu neuron sensoris ini tuh semuanya masuk ke sini gitu. Jadi kayak informasi cahaya, informasi bau, informasi sentuhan itu nggak campur gitu. Jadi hanya satu neuron sensoris jenisnya untuk satu juga jenis dari stimulusnya gitu ya. Gitu. Nah, makanya dia dendrit itu sedikit aja gitu atau sederhana. Nah, terus kita lihat di sini kenapa somanya tuh di sini gitu ya.
Kenapa nggak di sini? Karena soma ini tuh sebenarnya tidak penting di sebelah dendrit sini, karena tadi balik lagi bahwa rangsangannya itu hanya satu, jadi nggak perlu dibeda-bedakan gitu ya. Jadi somanya boleh aja di samping, terus bisa langsung ke akson gitu ya. Aksonnya ini yang panjang gitu ya. Akson ini kenapa panjang ya? Karena perannya adalah untuk meneruskan si stimulusnya ini, satu stimulus ini ke misalnya otak gitu ya, ke otak gitu. Jadi dan penerusannya itu bisa ke bagian-bagian otak yang macam-macam gitu. Jadi makanya dia banyak gitu ya cabangnya. Nah, karena tadi berkaitan dengan fungsi dari neuron sensoris, yaitu untuk menyalurkan info sensoris yang satu aja gitu. Jadi dia harus aksonnya panjang karena dia kan harus mulai dari reseptor itu sampai ke otak gitu. Jadi makanya harus cepat gitu ya, dengan akson yang satu aja, yang tunggal aja, tapi cabangnya nanti banyak untuk ke bagian-bagian otak gitu ya. Nah, gitu. Nah, terus kalau ini yang interneuron ini tuh dia adalah neuron yang ada di otak dan sumsum tulang belakang ya. Bentuknya seperti ini. Jadi di sini dendritnya banyak ya cabangnya. Ya, dendritnya banyak cabangnya. Kemudian ada soma di dekat dendrit, terus ada akson. Aksonnya bercabang nih ya. Jadi aksonnya 1, 2, 3 ini. Nah, kenapa dendritnya ini dia sinapsisnya banyak atau cabangnya banyak? Karena dari otak itu dia akan dapat banyak sekali neuron sensor, banyak sekali kayak stimulus yang datang dari macam-macam neuron sensoris. Gitu. Misalnya yang di sebelah sini untuk dia dapat stimulus yang cahaya. Yang ini dapat stimulus bau gitu. Jadi macam-macam gitu. Makanya banyak. Dan ini juga memfasilitasi kayak keragaman dari jenis dari si stimulusnya itu gitu ya dengan cepat. Nah, terus kenapa somanya di sekitar sini? Karena untuk mengintegrasikan ya. Terus nanti kenapa aksonnya ini bercabang? Karena nanti aksonnya itu kan akan meneruskan kayak perintah gitu ya ke neuron motorik gitu ya. Misal otak akan mengenali adanya suara ya, suara misalnya di sini. Ya, terus nanti dia akan memproses ini suaranya siapa, nanti responnya seperti apa ya, misalnya. Kalau misalnya suaranya ini adalah orang yang dia takutin gitu ya, jadi otak ini nanti akan misalnya meneruskan perintah ke bagian jantung gitu ya, otot polos untuk dia berdetak lebih cepat, terus nanti misalnya ke neuron motor yang di bagian kaki biar dia lari, atau misalnya dia ke bagian otot mulut gitu ya, misalnya dia teriak gitu. Jadi kayak satu informasi dari misalnya suara tadi itu bisa responnya itu banyak gitu. Jadi makanya si aksonnya bercabangnya juga banyak. Jadi biar percabangannya itu bisa ke neuron motorik yang beda-beda gitu ya. Jadi dia menerima dan menyalurkan banyak info. Terus kita ke neuron motorik. Nah, neuron motorik ini tuh kenapa dendritnya tuh banyak? Karena dia ngikutin sebenarnya bentuk dari si akson bercabangnya dari interneuron, karena kan nyambung ya mereka gitu. Nah, terus ini somanya juga di tengah. Terus nanti aksonnya tunggal. Aksonnya tunggal ini tuh nanti karena dia akan spesifik ke efektor mana gitu. Dia misalnya kalau neuron motorik ini tuh akan ke kaki gitu ya, satu aja ke kaki. Terus misalnya ada lagi neuron motorik yang lain, dia kan beda letaknya ya. Kalau misalnya kaki terus ke tangan itu kan beda ya. Jadi neuron motorik untuk tangan beda, neuron motorik untuk misalnya bagian atas kepala itu juga beda gitu, karena tentu letaknya juga beda gitu. Jadi neuron motoriknya juga beda. Jadi kenapa bentuknya berbeda? Karena tentu mendukung fungsi dari
si neuron-neuron ini gitu. Nah, sekarang kita ke otak ya. Otak ini kan bagian dari sistem saraf pusat. Jadi otak ini itu berperan dalam integrasi ya, menghubungkan antara neuron sensorik, gitu ya, bagian sensor dengan bagian motor. Dan juga mengolah informasi, dan selain itu juga berfungsi dengan fungsi yang lebih tinggi. Nah, apa aja? Jadi ada bagian-bagiannya di sini ditentukan dengan warna. Yang pertama untuk hijau yang muda ini adalah cerebrum atau otak besar. Jadi cerebrum ini tuh yang dominan ya, bagian dominan di otak. Nah, cerebrum ini tuh sebenarnya ada ada bagian-bagiannya juga lagi, tapi ini enggak dipisah-pisah lagi, maksudnya enggak di garis-garisin lagi area-areanya, tapi sebenarnya dia itu enggak satu utuh ini fungsinya seragam gitu ya, enggak. Jadi misalnya bagian depan itu lebih ke kognitif, ke berpikir, misalnya di sebelah samping-samping itu auditorinya kah gitu ya, bagian belakang itu mungkin visualnya kah gitu. Jadi tapi ini secara keseluruhan aja jadi satu gitu ya. Nah, fungsi dari cerebrum ini tuh berperan untuk mengatur otot sadar. Jadi kalau misalnya kita itu bergerak, ya tangan kita misalnya sedang bergerak nih gitu ya. Nah, itu tuh sebenarnya dikontrol atau diperintahkan dari cerebrum itu gitu ya. Jadi sadar itu maksudnya adalah kita tuh sadar gitu, kita tuh tahu kalau kita tuh lagi ngangkat tangan gitu ya. Nah, itu. Terus fungsi yang lebih tinggi misalnya kognisi. Kognisi ini tuh berhubungan dengan kita belajar gitu ya, cara kita belajar, cara kita itu memahami sesuatu. Jadi fungsi kecerdasan lah ya, cara kita menganalisa sesuatu gitu ya, itu. Kalau persepsi ini tuh berarti kayak kesan kita terhadap kita ngelihat sesuatu atau kita mendengar sesuatu atau kita mencium sesuatu itu ya, itu kesan. Nah, persepsi ini tuh juga kan akan berhubungan dengan emosi ya. Emosi ini tuh pasti kalau kita melihat sesuatu itu yang membahayakan. Jadi misalnya kita ngeliatin cahaya nih, cahaya yang kalau masuk ke dalam otak cerebrum itu adalah kita ngeliatin otak kita itu ngenalin bahwa itu anjing gitu ya. Nah, nanti persepsi kita akan ngerasa takut gitu. Jadi persepsi takut itu nanti akan menimbulkan juga misalnya emosi kita ketakutan gitu ya. Jadi itu. Nah, kenapa ada persepsi, emosi, kognisi? Ini juga berperan juga, kayak berhubungan juga dengan memori. Jadi ternyata otak kita juga menyimpan pengalaman-pengalaman yang berkesan gitu ya. Entah itu yang menyenangkan atau yang nggak menyenangkan gitu ya, memori. Kenapa kita tahu bahwa ketika kita ngeliat anjing itu kita takut ya? Karena kita mengingat ada pengalaman yang nggak menyenangkan mungkin waktu kecil gitu ya. Jadi ketika kita ngeliat anjing, padahal anjing itu nggak ngapa-ngapain, kita udah langsung ngerasa takut aja gitu. Kita udah langsung beremosi aja. Itu fungsinya ya dari si cerebrum ini. Terus komunikasi, ketika kita itu bisa berbicara dengan lancar, dengan teratur, setiap hari kita berbicara gitu ya, makin dewasa kita makin teratur berbicaranya. Nah, itu karena fungsinya itu tanggung jawabin oleh cerebrum gitu ya. Jadi nanti ada bagian otak yang memang berperan untuk membuat kita itu berbicara dengan lancar kah gitu, dengan intonasi yang jelas kah, itu di cerebrum. Terus juga sebenarnya semua fungsi ini tuh bisa terangkum dari satu fungsi ini sebenarnya, consciousness atau kesadaran. Jadi kita itu melakukan sesuatu secara sadar. Kita takut itu secara sadar. Kita misalnya berbicara itu sadar ya. Kita belajar itu sadar. Nah, itu adalah fungsi kesadaran ya. Fungsi kesadaran kita tahu kita misalnya lagi ada di mana, kita tahu misalnya kalau kita lagi di suatu tempat terus kita mau pulang, kita tahu tuh jarak kira-kira gitu ya dari tempat kita sekarang dengan ke rumah, terus kita lewat mana gitu ya. Jadi kayak persepsi kita terhadap tempat tinggal kita, terhadap kita berada gitu ya, itu di cerebrum. Nah, kemudian yang hijau tua ini adalah cerebellum
atau otak kecil, dia letaknya tuh di belakang. Jadi cerebellum ini tuh berfungsi untuk koordinasi pergerakan motorik dan keseimbangan. Jadi ketika misalnya kita itu sedang, misalnya lagi yoga ya, lagi yoga itu kan gerakannya tuh melatih keseimbangan tubuh kita. Kita kayak ngangkat tangan sambil ngangkat kaki, itu kan ada latihan dari cerebellum kita gitu ya. Jadi kita nggak jatuh sambil kita misalnya ngangkat kaki satu gitu ya. Itu yang membuat kita bisa seimbang itu adalah cerebellum kita karena terjadi koordinasi pergerakan motorik itu gitu ya. Nah, dan juga terjadinya keseimbangan ya, keseimbangan. Misalnya ketika kita itu berdiri itu kita si cerebellum itu membuat kita itu sadar bahwa kita itu berada di posisi berdiri yang mana, di sebelah mana, misalnya di sebelah kiri kah, sebelah kanan kah, gitu ya. Jadi karena fungsi keseimbangan itu, ya. Terus misalnya ketika kita itu ini ya juga berfungsi di ingatan dan keterampilan motorik. Kalau misalnya kita waktu kecil itu terbiasa untuk olahraga gitu ya. Terus besarnya kita baru mau mulai olahraga lagi gitu ya. Kita bisa aja baru mulai olahraga tapi kita itu bisa langsung jago gitu ya karena kita udah punya ingatan motorik kita waktu kecil itu gitu. Jadi kita nggak lupa gitu ya dengan keterampilan itu walaupun misalnya kita nggak lakukan itu tiap saat gitu. Misalnya ketika kita mau naik motor ya kita awalnya waktu kecil udah bisa naik sepeda gitu ya. Jadi ketika kita naik motor mungkin akan lebih mudah gitu ya kita belajar naik motor karena kita udah bisa naik sepeda walaupun mungkin pada saat itu kita nggak punya sepeda atau kita nggak hobi naik sepeda gitu karena itu tadi cerebellum ini tuh menyimpan ingatan kita tentang keterampilan tubuh kita gitu, keterampilan motorik kita gitu ya. Nah, lanjut ke fungsi otak yang lain. Ini ada diencephalon yang warna merah muda ini, yang kecil ini. Nah, diencephalon ini tuh ada dua, ada thalamus dan hipotalamus. Thalamus itu adalah yang ini, yang agak gede ya, yang ini. Sedangkan kalau hipotalamus ini yang kecil. Hipo itu berarti di bawah. Jadi hipotalamus itu berarti di bawahnya talamus. Ini talamus, ini talamus, ini hipotalamus. Nah, talamus itu berfungsi untuk menyortir atau tempat menyortir info sensoris. Jadi misalnya ketika kita mendapatkan rangsangan berupa sentuhan di kaki gitu ya. Nah, reseptor yang ada di kaki itu kan akan meneruskan ke sel saraf sensorik kaki sampai ke sumsum tulang belakang mungkin sampai nanti diteruskan ke otak. Nah, nanti pertama kali itu akan masuk ke talamus gitu. Jadi semua jenis rangsangan itu sebelum diolah atau dikenali itu harus masuk dulu ke talamus semua, baru nanti di talamus itu akan diteruskan ke kemana gitu ya, ke bagian otak mana oleh neuron sensorik, oleh interneuron yang ada di si talamus ini gitu. Misal akan diteruskannya ke cerebrum gitu, nanti akan diolah di cerebrum gitu. Atau misalnya mau diteruskannya ke cerebellum. Jadi nanti cerebellum yang akan mengolah gitu. Jadi si talamus ini tuh berperan untuk mengumpulkan atau tempat pengumpulan informasi ya, informasi sensorik. Nah, terus kalau hipotalamus ini tuh fungsinya berperan dalam merespon sesuatu yang apa ya, yang basic ya, seperti kayak jam biologis. Kalau jam biologis itu berarti tubuh kita itu sebenarnya bisa apa ya, punya pola tentang misalnya pagi itu kita biasa ngapain, siang itu biasa ngapain, malam itu biasa ngapain gitu. Jadi kalau terus-terus dilakukan maka otak kita itu tahu bahwa kita itu harus ngapain gitu ya di waktu-waktu tertentu dan itu dihafal lah atau diingat di hipotalamus karena kita
kita punya itu gitu ya. Jadi hipotalamus itu perannya untuk mengatur jam biologi. Nah, terus mengatur juga kalau kita lapar dan haus gitu. Itu hipotalamus mengatur suhu tubuh gitu. Jadi kalau kita ngerasa dingin gitu ya, maka hipotalamus nanti akan mengenali itu dan akan ya menyeimbangkan ya suhu tubuh biar nggak dingin lagi atau balik lagi ke keadaan normal gitu ya. Jadi respon-respon yang itu basic yang buat survival, yang fungsi-fungsi dasar gitu ya, itu di hipotalamus. Terus untuk yang selanjutnya itu ada bagian otak yang lain yaitu midbrain. Midbrain ini yang warna biru muda. Jadi midbrain ini ada di bawah diencephalon ya. Jadi fungsinya adalah untuk menerima dan mengirim info sensorik spesifik. Jadi dia itu hampir mirip dengan talamus gitu ya. Jadi dia menerima info sensorik yang spesifik ataupun dia mengirim gitu atau meneruskan. Misalnya dari talamus ke midbrain terus nanti ke cerebellum, itu bisa kayak gitu. Nah, terus ada lagi pons. Pons ini di bawahnya midbrain berperan untuk menyalurkan dan koordinasi informasi. Jadi dia berhubungan dengan cerebellum gitu. Jadi kadang kalau ada informasi sensorik yang nanti masuk ke cerebellum, maka nanti akan lewatnya ke midbrain, pons, terus ke cerebellum. Terus yang terakhir itu ada medulla oblongata. Medulla oblongata ini tuh berperan dalam kontrol otomatis homeostasis. Jadi membuat tubuh kita itu seimbang. Jadi dia mengontrol atau menjaga atau mempertahankan tubuh kita itu biar seimbang. Misalnya mengatur nafas, mengatur pencernaan, mengatur tekanan darah gitu. Jadi yang basic-basic juga ya. Hampir mirip lah dengan hipotalamus juga gitu ya. Hipotalamus medulla oblongata. Oke. Nah, sekarang kita ke sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi yang bagian gerak refleks ya. Jadi kita udah tahu bahwa sistem saraf tepi ini tuh kan dia itu tadi ya, dia itu bisa menyampaikan info sensoris, kemudian bisa meneruskan perintah ke motoris ya, dan juga sebenarnya bisa merespon sesuatu itu secara cepat atau refleks. Nah, bedanya dengan gerak biasa itu adalah gerakan atau respon yang terjadi setelah si informasi itu dari otak dan sumsum tulang belakang gitu. Jadi agak lebih lama gitu. Jadi diproses dulu baru nanti terjadi si respon itu. Sedangkan kalau gerak refleks itu aliran informasi yang dia tuh mulai dari dapat dapat si stimulus dari neuron sensorik terus langsung direspon aja gitu tanpa dia melibatkan otak atau tanpa si informasi itu ke otak dulu atau ke sumsum tulang belakang dulu lama gitu ya. Jadi dia cepat gerakannya. Nah, gerakan refleks ini tuh sangat berfungsi untuk survival kita ya. Jadi ketika kita itu kena percikan api atau misalnya kena sengatan listrik gitu ya, kita nggak mungkin mikir dulu ya bahwa ini tuh apa ya gitu. Kita pasti langsung refleks menghindari si bahaya itu gitu. Jadi gunanya adalah untuk menjaga kita gitu ya atau melindungi kita gitu. Karena kalau misalnya nggak ada gerak refleks maka kita bisa aja mati dengan cepat gitu karena ya si informasinya itu harus diproses dulu oleh otak gitu. Konsekuensinya ya akan lebih lama ya. Nah, sekarang kita pengen tahu gimana sih prosesnya ya. Jadi biasanya tuh dokter itu pengen tahu apakah kita tuh punya gerak refleks yang bagus itu dengan misalnya kita duduk gitu ya, terus habis itu dokter itu kayak mukul bagian tempurung lutut kita itu dengan palu di bagian atas sini, terus nanti dengan cepat gitu ya, harusnya kalau refleks kita bagus, kaki kita akan nendang ke atas gitu. Nah, itu adalah contoh gerak refleks ya salah satunya. Jadi kalau ada respon, maka kita punya gerak refleks yang bagus gitu. Kalau misalnya diem setelah dipukul itu berarti refleksnya nggak bagus ya. Nah, prosesnya gimana? Jadi prosesnya itu pertama ya kalau untuk case ini itu berarti
sumber stimulusnya itu kan dari palu yang dipukulin gitu ya ke bagian tempurung lutut. Nah, di bagian kulit sini tuh kan ada reseptor. Nanti stimulusnya itu akan diterima gitu kan, terus nanti diteruskan oleh neuron sensoris gitu ya, neuron aferen. Jadi stimulus dideteksi dan disalurkan oleh reseptor sensorik dan neuron aferen yang ini. Jadi yang plus ini tuh berarti bekerja maksudnya ya, dia aktif. Nah, terus neuron sensorik ini yang reseptor sensoriknya yang di sini, neuron aferennya yang ini ya, yang biru ini. Nah, lalu si stimulusnya ini tuh akan diterima oleh dua sumber ini gitu. Jadi yang pertama diterima langsung di sumsum tulang belakang tapi langsung ke neuron motorik. Terus nanti ke efektornya ini sama, berarti efektornya itu adalah otot quadriceps ini ya. Jadi otot quadriceps ini yang tadi menjadi reseptor dan juga efektornya. Nah, tapi ada juga yang stimulusnya itu dari sumsum tulang belakang itu ke interneuron dulu gitu ya, ke sistem saraf pusat dulu, terus nanti baru diolah, baru diteruskan ke neuron motorik. Nah, kalau gerak refleks itu yang terjadi adalah dari stimulus yang di sepanjang neuron sensorik ini, itu nanti akan langsung ke sini gitu ya, langsung dari ujung akson neuron sensorik di sumsum tulang belakang, terus langsung ke dendrit neuron motorik, terus ke akson motorik, baru ke efektornya gitu ya, jadi cepat gitu ya. Karena kita bisa lihat juga langkahnya juga sedikit yang sebelah sini dibandingkan yang sebelah bawah ini. Jadi kalau yang sebelah bawah ini tuh adalah gerak biasa mungkin ya, karena masih ada interneuron di sini ya. Nah, sehingga nanti otot quadricepsnya berkontraksi gitu, sehingga nanti dia akan menendang ke atas gitu. Nah, kenapa tidak bekerjanya bareng-bareng nih? Walaupun ini kan dia terjadinya bersamaan ya, jadi impulsnya itu bersamaan diterimanya ya, walaupun yang di sebelah sini itu yang menerima neuron motorik, kalau yang ini interneuron. Nah, karena nggak bisa bareng-bareng gitu, karena kalau bareng-bareng ini tuh kalau yang sebelah sini yang dia itu berhubungan dengan interneuron, yang 3B ini, itu dia akan targetnya itu bukan quadriceps si efektornya, tapi otot hamstring. Otot hamstring ini tuh dia pergerakannya kalau aktif itu ke bawah gitu. Jadi ke bawah, sedangkan kalau quadriceps itu ke atas gitu. Jadi nggak ada ya kalau misalnya kita itu dipukul lututnya di bagian sini tuh ke bawah si kakinya gitu ya responnya, tapi pasti selalu ke atas. Nah, karena ya itu tadi gitu ya, karena yang satunya ini gerak refleks si sirkuitnya, kalau yang sebelah bawah ini adalah gerak biasa gitu ya. Jadi makanya si otot hamstring ini tuh nggak aktif gitu. Nah, kemudian kita tadi nyinggung soal sistem saraf autonomik ya. Autonomik itu dibagi lagi, divisinya ada divisi simpatetik dan parasimpatetik. Nah, ketika perintah itu yang datang dari otak terus ke sumsum tulang belakang, terus ke neuron motoriknya itu sampai ke ke sistem saraf otonomik, maka pergerakannya itu bisa aja nggak terlihat atau tidak sadar dilakukan oleh kita gitu ya. Karena ya yang targetnya itu adalah otot-otot bagian dalam atau otot polos dan otot jantung, atau bisa juga kelenjar gitu ya, kelenjar yang nanti akan menghasilkan hormon kah gitu. Nah, itu ya. Jadi karena efektornya itu bagian dalam, maka si responnya itu bisa aja tidak terlihat oleh orang lain, tapi mungkin akan terjadi juga gitu ya. Gitu. Jadi si divisi simpatetik dan parasimpatetik ini tuh berhubungan juga dengan sistem endokrin atau sistem hormon ya, karena efektornya itu ada kelenjarnya juga salah satunya. Nah, ini dua ini tuh
merespon spesifik berdasarkan prioritas. Jadi sistem saraf otonomik ini kan bisa dibagi dua ya. Ada yang simpatetik, yang ini, dan ada yang parasimpatetik. Kalau yang simpatetik itu dia nanti responnya bentuknya itu untuk dalam situasi yang ketika otak itu mengenali bahaya gitu ya, atau ada ancaman gitu ya, yang mengganggu ketenangan lah ya, yang menstreskan kita gitu ya, yang kita itu dalam tekanan itu berarti yang ditargetkan oleh otak itu adalah di bagian simpatetiknya, respon simpatetik. Nah, sedangkan kalau yang ketika kita itu dalam keadaan istirahat atau kita lagi dalam keadaan tenang, itu ada di respon parasimpatetik. Jadi makanya disebutnya, oh ya, tadi itu flight or fight, itu artinya berarti responnya itu bisa aja kita lari ataupun kita melawan gitu ya. Kita bisa kabur ataupun kita kayak mukul gitu atau lawan sesuatu ya. Sedangkan kalau respon parasimpatetik ini tuh dia dalam keadaan tenang, kalem, istirahat, makanya disebutnya sebagai rest or digest, jadi istirahat atau mencerna ya. Nah, walaupun mereka punya seolah-olah tuh mereka tuh berfungsi berlawanan ya. Yang satu stres gitu ya, dalam keadaan stres, dalam keadaan ada tekanan, yang satunya dalam keadaan kalem, tenang gitu ya. Tapi organ targetnya itu atau targetnya organnya itu tuh sama gitu. Jadi hanya fungsinya aja yang berbeda atau responnya aja yang berlawanan, tapi organ targetnya itu sama gitu ya. Misal kita mulai ya dari mata. Jadi mata ini ketika kita itu dalam keadaan, ketika otak itu, misalnya ketika kita itu melihat sesuatu ya, yang itu ternyata dipersepsikan oleh otak itu berbahaya ya. Jadi mata kita itu nanti akan terlihat atau kesannya itu akan membesar gitu. Jadi pupilnya itu akan melebar ya. Karena ya kalau dalam keadaan bahaya kita perlu kita itu hati-hati gitu ya. Jadi mata kita itu harus awas terhadap keadaan sekitar kita. Makanya pupilnya dilatasi atau pupilnya melebar. Jadi cahayanya harus makin banyak masuk biar kita tuh makin hati-hati atau teliti. Sedangkan kalau yang respon parasimpatetik ketika kita itu ketika otak kita mempersepsikan apa yang kita lihat itu misalnya tidak bahaya, ya pupil kita konstriksi aja atau pupil kita tuh ngecil aja. Bisa aja mungkin kita ngantuk gitu ya atau kita nggak begitu hati-hati dengan lingkungan kita. Nah, terus kalau organ targetnya itu adalah kelenjar ludah, ketika otak kita itu mempersepsikan sesuatu itu bahaya, maka ya ludah kita itu tidak diproduksi banyak gitu. Jadi kelenjar ludah itu ditahan atau dikurangi untuk mensekresikan ludah. Itu karena ludah itu kaitannya dengan kita mencerna atau kita lagi makan gitu ya. Gak mungkin kita dalam keadaan bahaya itu kita punya rasa lapar terus kita pengen makan gitu ya. Nah, kebalikannya kalau kita itu lagi istirahat, rest and digest, maka tentunya ketika kita misalnya lagi slow, lagi istirahat, liatin iklan makanan, kita mungkin ngiler gitu ya. Jadi ya karena udah benar gitu ya, kita lagi dalam keadaan tenang, maka ya kelenjar ludah akan terstimulasi untuk mengeluarkan atau mensekresikan ludah gitu ya. Jadi kalau yang paru-paru itu kalau kita lagi dalam keadaan bahaya itu bronki atau percabangan ini ya itu dia membesar karena kita butuh asupan oksigen yang banyak ya. Jadi biar oksigennya banyak dan peredaran darahnya cepat itu berarti harus diperbesar bronkinya gitu ya. Biar oksigennya banyak yang masuk dan kita butuh energi gitu ya, di situ butuh memecah glukosa ya biar kita dapat banyak energi. Misalnya ketika kita pengen lari gitu ya dari kejaran anjing, kita pasti butuh asupan oksigen yang banyak. Nah, kebalikannya dengan yang parasimpatetik lagi kita istirahat, ya bronkinya kita ya normal aja gitu. Nah, terus untuk organ pencernaan. Kalau kita lagi dalam bahaya, kita nggak mungkin mau makan gitu atau misalnya tubuh kita itu mau mencerna sesuatu karena tubuh kita itu akan mengalihkan ke fungsi yang penting gitu, fungsi yang lagi dibutuhin itu apa.
Jadi nggak mungkin sistem pencernaannya berfungsi dengan maksimal, makanya dihambat ya fungsinya. Sedangkan kalau di parasimpatetik itu kebalikannya. Gitu. Jadi kalau kita lagi dalam istirahat, maka sistem pencernaan kita itu lebih maksimal bekerja. Nah, terus kalau kelenjar adrenal ini tuh kelenjar yang di atasnya ginjal ya. Nah, ini kalau di respon simpatetik ini tuh diaktifasi atau dipercepat fungsinya karena kelenjar adrenal ini kan fungsinya adalah untuk mensekresikan adrenalin. Nah, adrenalin nanti itu akan misalnya memperbesar peredaran darah gitu ya, biar suplai oksigennya juga makin banyak, terus cepat gitu ya, si misalnya ya oksigennya itu dipasok ke sel, biar selnya itu bisa pecah glukosa, biar nanti misalnya energinya juga banyak gitu dihasilkan. Kayak gitu. Nah, terus kalau kantong kemih ini ketika simpatetik dihambat ya kantong kemihnya ya. Kemudian kalau yang parasimpatetik ini distimulasi gitu. Jadi kalau kita lagi dalam keadaan bahaya nggak mungkin ya kita punya apa sih kayak kesempatan untuk pengen misalnya buang air gitu ya karena tubuh kita itu pengennya biar kita tuh selamat dulu. Baru nanti kalau kita lagi udah tenang, nah pasti kita kepikiran misalnya pengen ke kamar mandi. Nah, tapi ini kan organ-organ yang rata-rata tuh mereka bekerjanya berlawanan ya. Kalau misalnya yang di simpatetiknya itu dia memperbesar, yang di parasimpatetiknya itu memperkecil gitu. Jadi kayak berlawanan satu sama lain. Nah, tapi kalau di organ reproduksi itu baik dia itu kita dalam keadaan bahaya ataupun dalam keadaan tenang itu mereka tidak terpengaruh gitu. Jadi kalau kita lagi dalam keadaan under stress ataupun lagi dalam keadaan yang quiet atau silence gitu atau diem atau tenang, ya sama-sama organ reproduksinya itu tetap menstimulasi gitu ya fungsi organ reproduksinya gitu. Jadi tidak terpengaruh mereka gitu ya. Antara mereka itu misalnya dapat respon simpatetik ataupun parasimpatetik. Oke, mungkin itu aja untuk sistem saraf.